Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Sylvia sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya juga, yaitu ada Bunga, Eni, Jihan, Roni, dan Sekar Ayu sebagai presentator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan terkait cara mengkoneksikan SISAF dengan Microsoft Access. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan Microsoft Access. Microsoft Access adalah sistem manajemen basis data atau DBMS buatan Microsoft yang memungkinkan membuat dan mengelola database relasional dengan antarmuka yang mudah digunakan. Fitur utama Microsoft Access di sini ada 5, yaitu tabel untuk menyimpan data dalam format baris dan kolom, query untuk mengambil, menyaring atau mengubah data, form atau formulir antarmuka input data agar lebih mudah digunakan, report atau laporan untuk mencetak atau melihat ringkasan data yang rapi. Yang terakhir ada relasi antar tabel, bisa menghubungkan antar tabel, misalnya tabel menu dan kategori. Visual Studio adalah IDE atau Integrated Development Environment buatan Microsoft, digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi konsol, game, dan cloud menggunakan berbagai bahasa C#, VB, Net, C++, Python. Baik, presentator kedua yang akan dijelaskan oleh Jihan, kepadanya disilakan. Di sini saya sebagai presentator kedua Nurjihan Dewi Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan bagian awal tentang codingannya gimana. Di bagian awal terdapat import library. Di bagian import library itu terdapat berbagai sistem. Yang pertama ada sistem. Nah, sistem itu kita gunakan untuk dasar C#-nya. Kalau untuk yang sistem data kita gunakan untuk operasi database-nya. Sedangkan sistem data oleh DB itu sistem yang sangat kita butuhkan, sangat penting karena itu untuk koneksi ke database Microsoft Access. Sedangkan untuk sistem Windows Form itu untuk tampilan aplikasi Windows Form. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Eni Nurayani, kepadanya disilakan. Untuk mengkoneksikan database tersebut, kita menggunakan provider Microsoft ACOLEDB 12.0. Digunakan untuk terhubung ke file akses dan objek koneksi database. Untuk konstruktur Form 1, kita menggunakan IntelliJ Component untuk menyusun komponen yang kita desain di Visual Studio, serta kita membuat koneksi berdasarkan string koneksi. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bunga, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya sebagai presentator ketiga yang akan menjelaskan. Kode ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel obat ke dalam tampilan aplikasi pertama. Aplikasi membuka koneksi ke database lalu menjelaskan query SQL untuk mengambil semua data. Data yang sudah diambil itu langsung ditampilkan di data grid file 1 supaya pengguna bisa lihat isinya. Kalau ada error, misalnya database kalau tidak terhubung akan muncul pesan kesalahan otomatis, jadi pengguna tahu masalahnya di mana. Maksudnya, fungsi tampilkan data ini digunakan untuk menampilkan isi tabel obat ke tampilan aplikasi. Pertama, koneksi ke database dibuka, lalu query SQL dijalankan untuk mengambil semua data dari tabel obat. Data yang didapat disimpan ke dalam data tabel, kemudian langsung ditampilkan ke data grid file. Terakhir, koneksi ditutupi. Kalau ada kesalahan, misalnya koneksi gagal, maka errornya bisa ditangkap. Selanjutnya, fungsi bersihkan ini dipakai untuk menghapus semua isi input setelah proses selesai. Misalnya setelah user menambahkan data obat, maka kolom nama, jenis, dan harga akan otomatis dikosongkan. Tujuannya supaya penggunaan bisa langsung mengisi data baru tanpa harus hapus manual satu persatu. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Roni, kepadanya disilakan.
Baik, saya akan menjelaskan di bagian saat form dibuat. Nah, di ini untuk namanya atau memanggil fungsi tampilan data itu hanya untuk menampilkan data dari tabel obat. Dan seterusnya ada itu untuk membersihkan text box. Nah, di fungsinya untuk membersihkan isi dari text box input yaitu ada nama, jenis, dan harga obat. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sekar Ayu. Kepadanya disilakan. Baik, di codingan menambahkan data ini kita buat koneksi ke database dulu, lalu buat query, insert, dan into untuk menyimpan data tersebut. Lalu kita gunakan parameter nama, jenis, harga agar lebih aman dari SQL injection. Lalu kita gunakan query dengan execute non-query, lalu tampilkan data ulang jika error, masukkan input lalu tampilkan pesan. Di sini saya akan menunjukkan codingan kelompok yang kita buat. Sebelumnya sudah kelompok kita jelaskan dalam bagian isi codingan tersebutnya seperti apa ya. Dan di sini saya akan langsung hasil akhirnya aja, kita pencet start. Misal kita isi nama obatnya aspirin, contoh. Dan obatnya semisal obat batuk, contoh. Untuk harganya kisaran 12.000. Terus kita simpan. Dan di situ tulisannya data berhasil ditambahkan dan berarti codingan kita berhasil, guys. Terima kasih.